makhluk hidup seperti manusia. Mereka bernafas, menyiapkan makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidupnya. Jadi, bagaimana mereka melakukan semua fungsi tersebut? Tumbuhan terdiri dari 3 kelompok organ utama, akar, batang, dan daun. Organ tersebut terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi tersebut. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tumbuhan dicirikan dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsi. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi 2, jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, untuk jaringan meristem adalah jaringan yang membantu pertumbuhan tanaman karena mereka memiliki kemampuan untuk membelah diri. Sel mereka serupa, umumnya kecil, tertutup dalam dinding yang tipis dan berbentuk kubus. Tergantung pada wilayah tempat mereka berada. Jaringan meristematik diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu menambah panjang batang dan akar adalah meristem apikal yang terletak di ujung akar dan batang. Jaringan mana yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan? Itu adalah jaringan meristem lateral yang terletak di posisi lateral bagian batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabangnya tumbuh? Hal tersebut disebabkan oleh meristem interkalar yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan daun dan cabang. Di rumput, mereka meregenerasi bagian-bagian yang diambil oleh herbivora yang merumput. Bagian tersebut terletak pada dasar ruas, pada ruas, dan pada pangkal daun. Kita sekarang tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabangnya. Sekarang mari kita cari tahu jenis jaringan apa yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi dan dukungan yang diperlukan. Tersebut adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan memberikan dukungan untuk tanaman. Jaringan permanen tidak lain adalah jaringan meristem yang telah dewasa dan berdiferensiasi membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan sel, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Jaringan permanen sederhana disebut jaringan sederhana karena terdiri dari jaring sel serupa yang memiliki asal dan fungsi yang sama. Berdasarkan fungsinya, mereka diklasifikasikan menjadi jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim adalah sel berbentuk oval dengan dinding sel yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan parenkim membantu dalam fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan parenkim terdiri dari sel hidup yang ditemukan di akar, batang, daun, dan bunga. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup yang memanjang. Jaringan kolenkim berfungsi untuk memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Jaringan kolenkim kebanyakan ditemukan pada bagian batang yang muda dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel yang sangat tebal yang mengandung lignin. Jaringan sklerenkim berfungsi melindungi tanaman. Jaringan ini ditemukan pada batang, daun, dan kulit biji yang keras. Jaringan permanen kompleks. Seperti namanya, jaringan ini terdiri dari lebih dari satu jenis sel. Mereka diklasifikasikan menjadi xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari trakeid, pembuluh, parenkim xilem, dan serat xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Phloem terdiri atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kesimpulannya adalah bahwa kita telah melihat dan memahami jaringan tumbuhan, jenisnya, klasifikasinya, dan fungsinya. Poin pentingnya adalah jaringan tumbuhan pada dasarnya dibedakan menjadi jaringan meristematik dan jaringan permanen. Jaringan meristematik membelah sepanjang hidup dan mendorong terjadinya pertumbuhan pada tanaman.
Jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan berfungsi untuk transportasi, persiapan makanan, dan memberikan dukungan dan kekuatan untuk tanaman.